Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Tentunya tetap semangat dan baik-baik saja, bukan? Tak lupa saya ucapkan selamat bergabung di kelas yang baru dan guru yang baru, terutama Bu Maina. Nah, Bu Maina termasuk guru baru buat kalian karena tidak pernah mengajar kalian di kelas 7 maupun kelas 8. Nah, anak-anak, marilah kita belajar bersama dengan materi bahasa Indonesia, yaitu mengenai teks laporan percobaan. Nah, sebelum membahas teks laporan percobaan, Bu Maina mengingatkan kepada kalian semua yaitu materi teks prosedur pada kelas 7 dulu. Nah, teks prosedur hampir sama dengan teks laporan percobaan. Apa teks prosedur itu? Teks yang menceritakan tentang langkah-langkah atau proses yang telah dilakukan oleh penulis. Apa saja isi daripada teks prosedur? Yang pertama adalah judul, ya. Yang kedua bahan dan alat. Nah, apa isi bahan dan alat? Bahan dan alat ini berisi mengenai rincian bahan atau alat yang digunakan dalam melakukan atau membuat sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, berisi tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, ditulis secara urut, ya, per tahap. Nah, kalian paham kan anak-anak? Selanjutnya kita bahas tentang teks laporan percobaan. Tentu kalian sering melakukan percobaan-percobaan baik di sekolahan maupun di rumah. Nah, anak-anak, ya, kalau di sekolah salah satu contohnya yaitu pada pelajaran IPA atau cooking class. Kalau di rumah mungkin kalian sering masak atau membuat sesuatu, ya. Nah, bisa membuat bolu atau mungkin juga anak laki-lakinya bisa membuat layang-layang. Nah, apa teks laporan percobaan itu anak-anak? Teks laporan percobaan merupakan salah satu teks yang menceritakan mengenai percobaan yang dilakukan oleh penulis. Nah, tujuan daripada teks laporan percobaan yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dilakukan oleh penulis. Paham kan? Nah, untuk selanjutnya ciri-ciri atau karakteristik tes laporan percobaan. Yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan. Bisa pengamatan, bisa juga penelitian. Nah, di sini harus disertai dengan pemecahannya. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya di sini untuk jadi makanan itu apa saja yang diperlukan, terus kemudian langkah apa saja yang dilakukan. Kedua, dikemukakan secara objektif. Nah, secara objektif maksudnya sesuai dengan realita atau keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan hasil percobaan tersebut, nyata, fakta maksudnya, bukan opini. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bahasa baku, ya. Bahasa baku maksudnya di sini, maaf ya,
tadi ada kekeliruan menggunakan bahasa baku. Maksudnya baku di sini ejaannya baku sesuai dengan yang disempurnakan, ejaannya baku, suatu kalimatnya baku, penulisan huruf kapitalnya maupun tanda bacanya jelas. Maksudnya itu tidak berbelit-belit, pembaca bisa memahami. Kemudian logis, masuk akal, komunikatif, nyambung dari judul, alat bahan, tujuan, kemudian langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan, nyambung. Kemudian memiliki struktur isi teks secara runtut dan sistematis, sama dengan teks prosedur. Struktur teksnya ada judul, ada alat dan bahan, dan langkah-langkah. Itu juga dengan teks laporan percobaan. Ditulis secara lengkap, maksudnya disertai data yang lengkap sebagai pendukung laporan. Nah, sebagai pendukung laporan itu baik berupa foto, video, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita membahas struktur teks laporan percobaan. Yang pertama adalah judul. Tentu kalian tahu ya, teks laporan percobaan ini ada judul, di prosedur pun juga ada judul. Yang kedua yaitu tujuan, alat, dan bahan. Tujuan berisi keinginan atau maksud yang ingin dicapai dari percobaan yang dilakukan. Nah, tentu kalian membuat sesuatu pasti punya tujuan tertentu. Ya, tujuannya itu apa? Itu yang kamu tulis. Alat dan bahan yaitu berisi bahan atau benda yang diperlukan dalam melakukan percobaan. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah berisi tahap-tahap melaksanakan percobaan atau proses melakukan atau membuat, sama juga yang ada di teks prosedur. Kemudian hasil berisi uraian hasil yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan setelah langkah-langkah di atas. Misalkan kalau membuat es krim ya, susu cair tadi menjadi, setelah dimasukkan ke dalam freezer dan lain sebagainya, nah dengan waktu yang sekian jam misalkan ya, susu cair menjadi padat sesuai yang diinginkan oleh penulis. Nah, di sini simpulan, yaitu simpulan berisi pendapat akhir yang berasal dari hasil percobaan. Nah, anak-anak sudah paham kan mengenai teks laporan percobaan atau teks prosedur? Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa menyaksikan atau menonton video berikut, dan ini tugasnya. Perhatikan video teks laporan percobaan berikut, kemudian tulislah teks laporan percobaan berdasarkan video yang kamu lihat dengan memperhatikan struktur teks laporan percobaan. Nah, sudah cukup sampai sekian. Semangat belajar dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan cara pembuatan kacamata gerhana matahari yang beranggotakan saya sendiri, Meliza Armaya, ada Milano Ramadeli, Iksan Raksono, Aldino Syahputra, Olga Oktavia Rahayu, dan Nur Fadilah Ahjah. Apakah Anda ingin melihat fenomena langka gerhana matahari tanpa mengeluarkan biaya banyak? Kami mempunyai satu solusi, yaitu dengan membuat kacamata gerhana matahari yang murah, mudah, dan praktis. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kacamata tersebut. Yang pertama, karton. Yang kedua, pola kacamatanya. Yang ketiga, gunting atau cutter. Yang keempat, pensil untuk menggambar polanya. Kemudian lem kertas untuk mengelem
kacamatanya. Dan yang terakhir, negatif film atau filter matahari. Kita akan mulai langkah-langkah pembuatan kacamata gerhana matahari. Yang pertama, download pola kacamata gerhana matahari lalu print atau cetak seperti pada kertas yang telah disediakan. Kemudian, yang kedua, potong pola dengan cutter atau gunting seperti ini dan seperti ini. Kemudian, jiplak pola yang telah digunting ke karton yang telah disediakan lalu digunting. Seperti ini ya. Kemudian, yang ketiga, lipat pola yang ditandai dengan garis putus-putus di sekitar sini, seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya, Lubangi 4 pola atau kotak lensa yang telah ada dalam pola seperti ini menggunakan gunting atau cutter, lalu sisipkan. Gunting negatif film atau filter matahari sedikit lebih besar daripada kotak lensa menjadi seperti ini. Lalu rekatkan semua bahan-bahan menjadi satu seperti ini menggunakan lem, dan hasilnya seperti ini. Lalu kacamata gerhana siap digunakan. Setelah kacamata ini jadi, kita dapat menggunakannya pada siang hari atau pada saat fenomena gerhana matahari. Kacamata ini berfungsi sebagai pelindung agar mata terhindar dari kerusakan mata. Kacamata gerhana matahari ini juga merupakan salah satu cara untuk bisa melihat fenomena gerhana matahari. Pembuatannya pun tidak memerlukan banyak cara dan biaya yang besar. Kacamata ini juga dapat menghindarkan kita dari kerusakan mata. Sekian langkah-langkah yang dapat kami jelaskan tentang pembuatan kacamata gerhana matahari. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.